Kalau sekarang kan baru satu kan sekolah itu. Pak Presiden kan 2 kali menyampaikan waktu di Bekasi Ya. dan kemarin Hari Guru menyampaikan akan dikirim tiap-tiap sekolah 3 lagi kan. Ya. Ya, kemudian tahun depan dikirim lagi tiap-tiap sekolah 2 lagi. Oke. Sehingga 6 kan. Aha. Konsekuensinya Mbak Diana, tambah daya listrik. Itu betul menjadi. Iya kan? Karena kalau tambah alat berarti kan tambah daya. Ini juga sudah kami data. Sudah kami data seluruh sekolah di Indonesia ini listriknya berapa yang sudah ada listrik itu. Nah itu memungkinkan nggak Prof? Ya Jika dalam nanti satu sekolah harus itu. tambah daya. Oke. Itu kami sudah coba komunikasi dan koordinasi lintas kementerian. Itu ada yang listriknya 450, ada yang 900, ada yang 1.300. Nah ini kan kalau nanti memang betul-betul itu sudah terrealisasi sesuai arahan Bapak Presiden, otomatis juga harus tambah daya, Mbak Diana. Itu Anda tidak mau menyampaikan Prof kepada Presiden, Pak Presiden ini Belum, sepertinya belum. listriknya agak sulit ya begitu. Tidak mau menyampaikan hal itu Prof? Nanti. Tapi saya yakin beliau sudah mengantisipasi itu dan bagi beliau saya kira selalu dikatakan Pak Presiden kepada kami adalah kalau punya cita-cita besar harus kita laksanakan sungguh-sungguh bertahap, yang penting progresnya terlihat. Oke, Prof. Tapi kalau soal digitalisasi pembelajaran ini kan mungkin tidak hanya soal smart panel yang dibagikan begitu ya. Apakah ada mungkin dalam waktu dekat hal-hal yang juga ingin dicapai begitu? Terlebih kita tahu juga kita di era digital kita tidak bicara soal artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Itu bagaimana sebenarnya Kemendikbudrismen menanggapi kemunculan AI ini di tengah era pendidikan sekarang? Kan kita sudah ada peraturan menteri tentang AI dan coding sebagai mata pelajaran pilihan. Dan itu kita ajarkan mulai kelas 5 SD. Memang masih pilihan karena gurunya harus kita latih. Betul. Tapi sudah mulai kita lakukan pelatihan-pelatihan secara bertahap untuk guru-guru mulai dari jenjang SD, SMP, dan SLTA. Jadi menurut Anda ya itu bukan sebuah ancaman begitu Prof? Jadi memang harus suatu hal yang harus dirangkul. Itu begitu, sesuatu yang memang niscaya dan harus kita hadapi. Era ke depan adalah era digital. Tapi yang ingin kita bangun dua, Mbak Diana. Satu adalah kecakapan digital, bagaimana mereka menguasai teknologi digital itu. Yang kedua adalah kesalihan atau keadaban digital. Sebab kalau nanti AI ini tidak diikuti dengan keadaban dan kesalihan, bisa disalahgunakan. Betul. Dan kami beberapa kali menghadiri pertemuan di tingkat internasional tentang bagaimana AI ini justru malah bisa menjawab kesenjangan pendidikan. Oke. Karena bisa menjangkau daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Begitu di daerah itu sudah ada jaringan listrik dan internet, jarak tidak menjadi masalah kan. Sehingga pembelajaran yang kami kembangkan itu tidak hanya pembelajaran melalui pendidikan formal, tapi juga non formal, termasuk yang sudah kami lakukan, sudah kami launching itu pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak Indonesia yang mengikuti orang tuanya di Malaysia. Oke. Anak-anak pekerja migran Indonesia itu kan mereka kesulitan belajar. Nah mereka ini belajar melalui pembelajaran jarak jauh yang bermitra dengan sekolah yang ada di Indonesia. Jadi kurikulum yang diajarkan itu kurikulum Indonesia melalui pembelajaran jarak jauh supaya nanti ketika mereka selesai ijazah mereka itu tidak bermasalah karena sudah mengikuti kurikulum Indonesia. Dan itu sudah kami lakukan untuk anak-anak kita yang ada di Kinabalu di Malaysia Timur. Artinya kalau saya bisa tarik benang merahnya begitu ya Prof, kalau kita bicara soal digitalisasi pembelajaran dan mungkin orang-orang tua di sini sedang menonton begitu, ini rasanya pendidikan anak saya di era digital ini mau dibawa kemana ya Prof? Apa sih Prof benang merahnya Prof? Ya sebenarnya yang menjadi visi Presiden begitu dan juga visi Anda. Ya kan saya sering mengatakan bahwa dengan pendidikan bermutu untuk semua, maka anak-anak Indonesia itu dimanapun mereka berada, apapun keadaan ekonominya, apapun keadaan fisiknya, bagaimanapun keadaan intelektualnya, mereka harus tetap mendapatkan haknya sebagai warga negara. Karena itu maka kami sekali lagi memperkuat tidak hanya paradigma schooling, tapi paradigma learning. Nah kalau paradigma learning itu sekarang sudah mulai banyak Mbak Diana yang belajar dengan homeschooling. Itu kan belajar di rumah kan, homeschooling yang itu kurikulumnya juga mengikuti kurikulum kita. Mereka belajar menurut
fleksibilitas waktu yang mereka miliki. Kemudian juga mulai banyak program kesetaraan. Ya. Program kesetaraan ini bukan program kaleng-kaleng ya, kami ada standar untuk pendidikan kesetaraan itu yang mereka juga pakai kurikulum kita, cuma karena mungkin mereka bekerja atau punya profesi-profesi tertentu yang tidak memungkinkan dia itu hadir di sekolah formal, maka dia kita berikan opsi belajar di program-program kesetaraan. Yang nanti dia bisa ikut ujian. Kemarin kan TKA banyak yang dari program kesetaraan ikut TKA itu. Dan mereka ini terdaftar resmi di Dapodik dan mendapatkan dana BOS juga untuk mereka belajar itu. Artinya justru di era digital ini semua anak-anak bisa dipermudah, Betul. bisa tapi tidak dengan kualitas yang sama begitu ya Prof ya, Ya, untuk tetap bisa dengan mendapatkan pendidikan atau betul, menjadi hak mereka begitu betul. ya. Jadi bukan pendidikan istilahnya buangan atau pendidikan kaleng-kaleng, tapi pilihan cara. Karena itu di dalam undang-undang kan disebutkan jalur pendidikan itu ada formal, informal dan non formal. Oke. Ya, semua jalur ini kita kembangkan untuk memastikan atau mengusahakan semaksimal mungkin agar semua anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu. Nah ini pas sekali Prof menyampaikan hal ini ketika saya ingin juga bertanya soal kita paham betul bahwa Presiden Prabowo ini sangat menaruh atensi besar kepada dunia pendidikan. Sebut saja tidak hanya Prof Muti yang bulak-balik selalu diajak berdiskusi dan rapat di istana, tetapi juga kita tahu ada beberapa program Presiden yang juga berkaitan dengan pendidikan. Misalnya ada Sekolah Garuda, ada juga Sekolah Rakyat begitu. Nah Anda sebagai pengampu utama ibarat kata di kabinet yang berurusan dengan bidang pendidikan, itu merasa cukup pusing nggak sih Prof? Aduh ada banyak sekali sebenarnya ini, ada Sekolah Garuda, ada Sekolah Rakyat untuk bisa menyamakan kurikulumnya. Itu seperti apa Prof? Meskipun Sekolah Rakyat kita tahu ada unsur Kemensos di sana begitu ya Prof? Betul. Prinsipnya sebagai pembantu Presiden saya sami'na wa ta'na. Jadi apapun arahan Pak Presiden kita berusaha melaksanakan semaksimal mungkin. Yang kedua beliau menegaskan berkali-kali agar kita ini koordinasi lintas kementerian. Sehingga sekolah rakyat itu betul pelaksananya adalah Kementerian Sosial, tetapi kami diberi dua tugas. Satu untuk gurunya, yang kedua kurikulumnya. Nah karena sekolah rakyat ini mereka rentang usianya berbeda-beda, maka kita desain kurikulum khusus. Nah, kurikulumnya namanya kurikulum MEME. Apa itu Prof kurikulum MEME? Multi entry, multi exit. Karena mereka ini bisa masuk kapan saja dan ketika masuk kan tidak selalu kelas 1, ada yang masuk SMA, ada yang SMP, ada yang SD kelas berapa, sehingga kurikulumnya kita desain untuk menyesuaikan dengan karakteristik dari sekolah rakyat itu. Nah yang juga mungkin menjadi pertanyaan dan kekhawatiran orang-orang yang ingin masuk atau sudah masuk ke sekolah rakyat adalah apakah ketika saya lulus kemudian kurikulum yang saya ampu di sekolah rakyat itu sama dengan teman-teman saya di sekolah normal begitu kan Prof? Ya kan nanti yang dilihat adalah bobotnya, sama kan nanti semuanya juga ada ujian-ujian sama, ada ikut semua tes kemampuan akademik juga ikut. Jadi jangan khawatir. Sekolah rakyat nanti ijazahnya tidak diakui. Gitu. Ada jaminan ya Prof ya berarti ya? Oh iya. Yang penting kan dia ikut TKA. Ikut TKA. Karena juga yang kedua Mbak Diana, penentu kelulusan itu bukanlah pemerintah. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah itu, penentu kelulusan itu adalah masing-masing satuan pendidikan. Jadi yang menerbitkan ijazah itu bukan kami, tetapi masing-masing satuan pendidikan. Termasuk yang sekolah unggul Garuda dan Garuda transformatif. Itu juga sama kurikulumnya terus dengan kami. Dan juga kalau yang transformatif kan memang jumlahnya banyak juga dikembangkan dari sekolah-sekolah yang sudah ada. Sekolah-sekolah misalnya yang di Jakarta di MH Tamrin, kemudian di Solo itu ada sekolah swasta yang dikelola Muhammadiyah di sana Trensen gitu kan. Itu sifatnya kan afirmasi dari sekolah yang sudah unggul. Jadi tetap saja kami terlibat dalam penyelenggaraan sekolah unggul Garuda, unggul transformatif dan sekolah rakyat karena arahan Pak Presiden kita harus saling bekerja sama antara satu kementerian dengan yang lainnya. Tadi Prof juga menyinggung soal salah satu yang dikerjakan oleh Kementerian Anda ini adalah soal pelatihan guru-guru di sekolah rakyat. Nah kemarin kan kita baru saja begitu ya beberapa waktu lalu di akhir November memperingati yang namanya Hari Guru Nasional. Di situ Presiden Prabowo juga banyak menekankan hak-hak guru begitu ya Prof ya. Tadi Prof juga sudah sempat menyampaikan bahwa ini kali pertama sebenarnya bahwa guru-guru honorer itu diberikan insentif begitu. Besarannya mungkin belum ideal tapi
kita berdoa bahwa dan kita berharap kita ke arah sana begitu ya Prof ya. Kalau kita bicara soal guru dan juga kesejahteraannya, kalau bicara soal idealnya dulu deh Prof, kalau dalam bayangan Anda seperti apa sih? Ya kan soal guru kan kami ada programnya namanya 3K kan. Ya. Pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan. Karena itu untuk kualifikasi tahun ini Mbak Diana kita memberikan beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 mengikuti program S1 dengan sistem RPL. Oke. Kita berikan beasiswa 3 juta per semester. Oke, menarik. Dan itu tahun ini 12.500. Kami sudah memonitor semester ini alhamdulillah berjalan lancar. Jadi mereka sekarang sudah satu semester ini. Nanti kita targetkan di pertengahan tahun 2026 yang angkatan pertama ini sudah wisuda karena cuma 1 tahun kan. Karena pengalaman mereka mengajar atau jenjang pendidikan yang ditempuh sebelumnya juga diakui. Oke. Karena mereka yang belum D4 atau S1 itu ada yang mungkin dulu guru-guru dulu kan boleh D2, ya kan? Jadi D2, ada yang D3. Mohon maaf ada yang DO juga mungkin. Oke. Sudah Ada DO. kuliah, Aduh. sudah kuliah S1 ternyata tapi tidak selesai begitu ya, waktunya Prof, ya? habis nggak selesai kan jadi DO kan. Nah itu kita hitung. Oke. Karena itu sistemnya rekognisi pembelajaran lampau. Nah tahun depan kita alokasikan untuk 150.000 sekian guru dengan kebijakan yang sama. Mereka kita berikan bantuan untuk studi per semester 3 juta, kemudian sistemnya RPL dan perguruan tingginya yang menjadi mitra juga bukan perguruan tinggi abal-abal. Perguruan tingginya harus perguruan tinggi yang memang terdaftar di Dikti Saintek sebagai penyelenggara program RPL. Jadi sebenarnya menurut Anda dalam visi besar Anda bahwa guru itu bukan cuma soal uang begitu ya Prof ya, diberikan tambahan insentif misalnya, kenaikan gaji, tapi juga bagaimana memperkaya ilmu dan juga mungkin pendidikan karakter supaya bisa menyumbangkan atau meneruskan halal itu kepada anak kita begitu ya. Karena Prof, itu Mbak Diana, begitu dia S1, dia nanti bisa ikut PPG. Begitu ikut PPG, dia bisa ikut sertifikasi. Kalau sertifikasi kan dapat tunjangan sertifikasi. Yang kedua, guru itu kita berikan pelatihan-pelatihan. Sekarang ada 5 pelatihan untuk guru itu. Pertama pelatihan pembelajaran mendalam. Yang kedua pelatihan AI dan coding. Yang ketiga itu pelatihan untuk keBK-an. Nah, sekarang semua guru harus melaksanakan tugas sebagai guru wali yang dia melaksanakan tugas mendampingi murid-muridnya. Kemudian bertambah ya Prof tanggung jawabnya tidak ya, Prof? bertambah. Tidak bertambah karena undang-undang guru dosen itu menyebut tugas guru itu kan 5. Salah satunya membimbing. Salah satunya membimbing. Nah, karena selama ini dipahami yang membimbing itu hanya guru BK. Nah, kalau itu terjadi, sekarang yang kita lihat masalahnya sebagainya karena itu. Karena di SD itu tidak ada guru BK Mbak Diana. Kemudian dulu pas zaman saya masih ada Prof Muti. Guru BK? Masih ada. Kalau aturannya nggak ada. Kalau ada berarti kreativitas sekolah itu. Nah SMP, SMA ada. Tapi jumlahnya kan rasio guru dan muridnya sangat besar. Karena itu sekarang dalam rangka penguatan pendidikan karakter, semua guru kita berikan posisi sebagai guru wali. Yang tugas guru wali itu dihitung sebagai pemenuhan jam mengajar. Jadi jam mengajarnya dikurangi. Guru tidak harus mengajar 24 jam dalam 1 minggu. Bisa kurang dari itu, tetapi tugas lain yang melekat pada pemenuhan 24 itu bisa diperoleh dari dia ikut pelatihan. Jadi pelatihan itu kita juga berikan kesempatan guru itu namanya 1 hari belajar guru. Jadi ada 1 hari di mana guru tidak mengajar, tapi justru dia dimanfaatkan untuk belajar. Bisa melalui MGMP atau KKS, KKG dan sebagainya. Itu sudah ada sebenarnya di kalangan para guru sudah ada. Kemudian itu tadi menjadi guru wali. Itu dihitung juga pemenuhannya. Sehingga bukan menambah beban, tetapi memang hanya mengalokasikan tenaganya ke fungsi yang lain begitu ya, Prof? Memenuhi tugas guru itu. Gitu. Kemudian yang satu lagi itu pelatihan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah sekarang pelatihannya tidak lagi daring, pelatihannya semuanya in-house selama 10 hari, dan disitulah mereka kita bentuk karakternya, kita bentuk integritasnya, dibangun jejaring di antara para calon kepala sekolah, dan mereka juga kalau kita punya kebijakan 7 kebiasaan Indonesia hebat,
para calon kepala sekolah ini selama pelatihan juga harus menerapkan itu. Oke. Gitu. Oke, Prof, tapi kalau bicara soal kesejahteraan guru begitu ya, kita bicara juga soal cara mengajar begitu. Ya. Kalau kita ingat, masih segar begitu di ingatan kita, ada 2 guru di Luwu Utara yang beberapa waktu lalu itu sempat dikriminalisasi. Ya, Meskipun memang betul. sekarang masalahnya sudah selesai begitu ya Ya, Prof. betul, betul. Tapi itu menjadi cerminan sebenarnya bahwa seringkali ada gesekan antara pengajar ataupun pihak sekolah dengan orang tua murid ataupun dengan muridnya dengan perbedaan cara mengajar. Kita sering begitu ya Prof, ketika kita ngobrol kemudian banyak ngomong, aduh di zaman mama papa dulu mah sepertinya mukul atau pakai penggaris itu hal yang biasa. Kemudian sekarang rasanya kultur ini berubah. Bagaimana Anda menanggapi fenomena itu? Pertama ada 2 pendekatannya. Yang pertama, secara hukum kami sudah ada MOU dengan Pak Kapolri untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kekerasan di sekolah, baik menyangkut murid dan sebagainya, murid dengan guru, guru dengan orang tua, itu kita selesaikan melalui restoratif justice. Oke. Berarti tidak serta-merta semuanya langsung dipidanakan begitu ya Prof ya? Istilahnya kan kita kan sebagai bangsa ini kan punya kultur musyawarah. Betul. Bahasa Jawanya ono rembuk ya dirembuk lah kira-kira begitu. Jangan dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Gitu. Yang kedua itu memang kita tingkatkan kompetensi guru. Oke. Tidak sama anak-anak kita sekarang ini dengan ketika kita dulu sekolah. Jadi tidak boleh itu menjadi parameter. Harus kita lihat anak kita sekarang ini sebagai anak kita sekarang. Sehingga menanamkan disiplin itu harus kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis. Kita hindari semaksimal mungkin corporal punishment. Hukuman fisik dalam bentuk apapun, apakah mencubit, apakah memukul, ataukah berdiri, tarik jambang ya Prof ya, dan sebagainya, macam-macam itu saya kira hukuman yang sudah saatnya kita tinggalkan. Karena itu guru kemudian kita berikan mereka pelatihan-pelatihan bagaimana mengatasi anak-anak dengan karakter tertentu dan sebagainya. Makanya tadi semua guru itu kita berikan tugas ke-BK-an. Nah, tugas BK itu kan kalau dulu mohon maaf ya, guru BK itu kan identik tukang menghukum. Betul. Jadi kalau misalnya seragamnya ya keluar-keluar atau roknya terlalu pendek kan, begitu itu ya kan Prof ya. dipanggil guru BK gitu kan. Walaupun sudah mulai bergeser, sudah mulai berubah sih, tapi kan masih sebagian itu punya persepsi seperti itu. Karena itu tugas guru sebagai tadi guru wali itu mendampingi muridnya, ada apa-apa curhat, ada kesulitan belajar didampingi, ada masalah dengan orang tua dikomunikasikan dengan baik. Gitu. Itu yang coba kami lakukan dan sekarang itu sudah kita terbitkan peraturan itu. Termasuk yang nanti kami sudah bicara non formal dengan Pak Kapolri untuk MOU tentang restoratif justice ini nanti kita lanjutkan dengan perjanjian kerjasama yang akan ditindaklanjuti dengan berbagai unit di kepolisian maupun di kementerian. Dan diharapkan mungkin dengan MOU atau kerjasama itu tidak ada lagi begitu ya Prof ya, kasus tenaga pengajar atau pendidik yang dikriminalisasi begitu, karena mungkin perbedaan parameter atau cara mengajarnya. Betul, termasuk penanganan kekerasan itu kan kami sekarang sedang proses harmonisasi peraturan menteri tentang penanganan berbagai macam kekerasan di sekolah. Kami akan menerbitkan Permendikdasmen mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman. Kami usahakan untuk penanganannya itu lebih humanis, komprehensif dan adaptif. Misalnya begini, dulu itu kan kalau ada anak-anak yang berantem begitu, itu kan dikeluarkan. Ada perundungan begitu ya Prof ya, itu kan dikeluarkan. Nah, di rancangan peraturan ini kami semaksimal mungkin mendorong agar penyelesaiannya melalui tadi konseling di sekolah tidak dikeluarkan, karena dikeluarkan itu kan berarti dia dihukum 2 kali. Dihukum dari sekolahnya dikeluarkan, yang kedua juga kena hukuman sosial kan, yang itu belum tentu menjadi solusi yang positif. Dan tidak menyelesaikan akarnya, mungkin saja ketika pindah ke sekolah yang lain, seakan-akan sekolah itu menjadi sekolah buangan juga kan, ada kesan ini sekolah buangan, itu kan juga punya citra yang kurang baik di masyarakat. Ya, dan peraturan itu yang sedang Anda godok bersama dengan Anda ya, sekarang kami sudah uji publik berkali-kali termasuk mengundang rekan-rekan dari media supaya memberikan masukan. Sekarang proses harmonisasi, mudah-mudahan di bulan Desember ini bisa selesai dan di tahun 2026
semester 2 tahun pelajaran 2025-2026 itu sudah bisa dilaksanakan. Terakhir Prof Muti, ini kan memasuki bulan Desember, artinya bukan menutup buku ya, mungkin menutup buku di 2025 tapi akan membuka lembaran buku yang baru di 2026. Apa sebenarnya fokus Anda di 2026? Ya melanjutkan yang sekarang sudah kami lakukan, kita evaluasi beberapa yang sudah kita laksanakan, kekurangannya di mana, kemudian kita perbaiki. Yang kedua memperkuat yang sudah kita capai, terutama yang memang beberapa program prioritas, revitalisasi jalan terus, digitalisasi tetap jalan, penguatan karakter tetap terus kita lakukan, sehingga ibarat orang menanam, Mbak Diana, sekarang akar-akarnya sudah saya tanam. Tinggal kita memperkuat akar itu sehingga bisa terlaksana. Pupuk, disiram air ya Prof ya. Kemudian koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan, kementerian-kementerian yang lainnya, karena kami ini kan tidak berdiri sendiri kan, senantiasa harus berkoordinasi dengan kementerian yang lainnya, dan juga membuat kebijakan-kebijakan baru yang memang diperlukan untuk memperkuat pendidikan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih banyak Prof Muti atas cerita Anda dan juga berbagi visi Anda ke depan, begitu ya. Kita harapkan mungkin anak-anak di Indonesia bisa belajar dimanapun, kapanpun dengan kualitas yang sama. Begitu juga dengan tenaga pengajarnya mendapatkan kualitas dan juga kesejahteraan yang sama. Terima kasih Prof Muti, kita harapkan yang terbaik. Terima kasih sekali lagi waktunya. CNN yang sudah terima kasih Prof Muti. Mitra kami. Terima kasih Diana. Memang pendidikan jadi salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Banyak program di sektor pendidikan dijalankan selama lebih dari setahun pemerintahan ini berjalan. Presiden Prabowo di banyak kesempatan menyebut pendidikan adalah kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Nah, kita akan lihat ya apa saja sejumlah program Presiden di bidang pendidikan. Kita akan lihat ini yang pertama ini adalah soal pendidikan untuk semua. Beragam jenis sekolah dibentuk ataupun disusun begitu ya oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengakomodir kebutuhan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Misalnya, kita ingat betul ada sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini memang dibuat bagi pelajar yang tidak mampu. Ini adalah datanya dari Kementerian Sosial yang merupakan dari Desel 1 sampai Desel 4, maka eksekutornya juga menitik beratkan pada Kementerian Sosial. Jadi, sekolah rakyat ini adalah sekolah gratis bagi anak-anak di sekolah gratis ini untuk anak-anak dari kelompok miskin, ekstrim, dan juga dikelola dengan sistem asrama. Kita lihat ya, jadi ada juga selain sekolah rakyat ini adalah sekolah Garuda. Jadi tidak hanya bagi masyarakat miskin, ada juga bagi anak-anak yang memiliki minat di bidang sains dan juga teknologi. Ini Presiden Prabowo itu membentuk yang namanya Sekolah Unggulan Garuda. Program Sekolah Unggul Garuda ini memang tidak semuanya dibangun dari nol begitu ya, tapi ada juga sekolah yang ditransformasikan tidak langsung dari nol begitu ya, menjadi Sekolah Unggul Garuda. Nah, kalau program ini diampu oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi. Memang sekolah ini diharapkan ya mampu mengatasi ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan juga teknologi. Kemudian kalau misalnya kita beralih ke yang selanjutnya, kita akan lihat digitalisasi pembelajaran. Jadi kalau kita ingat-ingat begitu ya, mungkin masa-masa sekolah Anda diisi dengan mengisi tinta spidol atau mungkin melihat jadwal piket, siapa yang bisa menghapus papan tulis begitu ya. Tapi bisa jadi memori itu tidak relevan lagi bagi pelajar zaman now. Kenapa? Karena Presiden Prabowo ini baru saja mendistribusikan yang namanya IFP. Ini adalah merupakan salah satu turunan dari digitalisasi pembelajaran. IFP itu apa? IFP ini adalah Interactive Flat Panel. Jadi ini adalah sebenarnya salah satu substitusi ataupun pengganti dari papan tulis. Ini bisa memberikan variasi begitu ya untuk metode pembelajaran di Indonesia.
Nah, jadi memang meski belum terbagi secara rata ke seluruh sekolah, namun proses pembagian atau distribusi ini dilakukan bertahap. AFP ini diharapkan mampu menambah variasi metode pembelajaran murid dan juga guru. Sehingga belajar ini diharapkan bisa lebih terasa menyenangkan begitu ya. Karena AFP ini nanti tidak hanya sebagai interaktif panel begitu ya, tetapi nanti di dalamnya ini juga bisa memberikan grafis-grafis atau aplikasi tanaman begitu ya, aplikasi yang ditanam, kami koreksi, di IFP tersebut sehingga pembelajaran bisa jauh lebih variatif. Kemudian kita berlanjut ke yang selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan guru begitu ya. Karena memang kesejahteraan guru ini juga dalam beberapa kesempatan terus disampaikan Presiden Prabowo. Nah, kalau di era Prabowo kita akan lihat datanya bahwa memang guru ini lebih dari 1,4 juta guru ASN begitu ya. Ini diberikan ataupun mendapatkan peningkatan tunjangan dengan total ini adalah 34,70 triliun rupiah di sepanjang 2025. Sedangkan kalau yang non ASN ini ada sekitar lebih dari 390.000 guru non ASN atau honorer yang juga diberikan tunjangan profesi begitu ya, dengan alokasi dananya ini sekitar 6,95 triliun rupiah. Nah, soal guru ASN atau honorer ini juga diberikan insentif begitu ya, berbeda dari tunjangan profesi, yakni di 2025 besarannya ini adalah Rp300.000. Tapi di tahun depan ini juga akan ada rencana naik begitu ya, naik 100.000 menjadi Rp400.000 di tahun 2026. Dana ini pun ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru karena sebelumnya ini perbedaannya begitu ya, ditransfernya itu melalui pemerintah, kabupaten, kota atau provinsi. Kenaikan dari segi pendapatan ini diharapkan mampu menyeimbangkan tugas guru yang juga semakin berat ataupun bertambah variasi tugasnya begitu ya di era sekarang. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Insight Politics with Diana Valencia.